Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ardiansyah, NIM 119 10 284, jurusan Studi Agama di 6B, mata kuliah Metodologi Agama. Di sini mungkin saya akan menjelaskan mengenai pendekatan sosiologi terhadap memahami agama sebagai pemenuhan tugas mata kuliah tersebut. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu juga apa sih itu sosiologi. Nah, daripada pemahaman saya tentang makna atau arti dari sosiologi yang saya pelajari, bahwa ilmu sosiologi itu kalau bahasa Arabnya itu kan ijma'iyah ya, atau ilmal ijma'iyah, yang dimana disiplinnya ilmu pengetahuan untuk mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia itu sendiri ataupun lingkungan sekitar, yang disebut sosiologi itu kan. Nah, sedangkan sosiologi ini kan saya ketahui bahwa berasal dari bahasa Latin yang yang berkata socius, yang berarti kawan atau teman atau backup. Sedangkan kalau logos itu artinya tuh lebih kepada ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau kita konklusikan bahwa ilmu sosiologi itu, jadi ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara mengenai kawan, teman, atau masyarakat sekalian atau lingkungan kita. Dalam artian kita bisa berbicara, kita bisa berteman, bisa berkawan, nah dengan logos itu, dengan ilmu pengetahuan itu, nah baru disebut sosiologi. Nah, dalam ilmu sosiologi itu kan terdapat dua metode ya yang saya pelajari. Yang pertama tuh kan ada metode kualitatif dan kuantitatif. Meskipun ada di mata kuliah yang lain juga menerapkan metode ini, kan tetapi saya mengambil ini. Nah, penjelasan itu dalam metode kualitatif ini terdiri dari atas dua metode. Nah, yaitu historis yang menggunakan analisis terhadap peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk memahami atau merumuskan prinsip-prinsip umum. Nah, sedangkan yang disebut metode selanjutnya itu kan lebih kepada metode komparatif ya, yang mementingkan perbandingan antara macam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan berikut. Nah, sebab-sebabnya tuh ada dua di keduanya. Nah, keduanya ini tuh dalam kualitatif dan kuantitatif ini menimbulkan kemudian itu sebagai metode historis yang seperti tadi dijelaskan, adanya peristiwa-peristiwa atau pengalaman tersendiri dalam prinsip-prinsip umum, dalam salah satunya bermasyarakat gitu. Nah, selanjutnya tuh ada saya membagi terdapat 3 perspektif utama ya sosiologi itu, atau disebut dengan disiplin yang tadi yang saya sebutkan, yang seringkali digunakan sebagai landasan dalam melihat fenomena keagamaan, disangkut pautkan keagamaan di masyarakat. Nah, ketiga tadi yang sebutkan pendekatan tersebut tuh adalah yaitu perspektif fungsional, perspektif konflik, dan perspektif intersionisme simbolik. Nah, sedangkan karakteristik dalam pendekatan sosiologi ini dapat dilihat pada stratifikasi sosial, atau kalau kita disebut lapisan masyarakat. Seperti kelas, ada kelas dan etnis dalam kategori biososial seperti seks, gender, keluarga, dan perkawinan itu bisa terjadi dalam
stratifikasi sosial gitu, lapisan masyarakat. Sebenarnya hanya pola ada juga seperti pola organisasi, sosial, politik, ekonomi, sistem pertukaran dan birokrasi itu ada di dalam fenomena fungsional dan yang tadi disebutkan. Nah, berdasarkan perihal yang tadi dijelaskan, saya tuh lebih kepada adanya harusnya pemfokusan terhadap kajian terutama agama secara mendalam, bagaimana agama yang pada awalnya termasuk dalam budaya atau disebut budaya itu perlu mendapatkan prioritas, perlu mendapatkan hak baginya untuk mendalami sesuatu di masyarakat, karena masyarakat itu sebagai pelaku ya di dalamnya dalam segala aspek. Nah, hal ini tuh perlu dilakukan menurut saya secara mendalam, disebabkan bahwa agama merupakan suatu kepercayaan yang sampai detik ini memberikan kontribusi besar terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Mereka selalu membawa agama dalam berbagai konflik, tidak hanya di Indonesia, namun hal ini juga terjadi di seluruh negara di dunia ini. Dalam artian bahwa agama tuh berperan di masyarakat sekarang itu sangat eksis. Cara penyampaiannya, kalau kita kaitkan bahwa seperti hanya Johim Watch tentang pengalaman keagamaannya, bagaimana ketika agama hadir di masyarakat sebagai objek masyarakatnya, bagaimana agama bisa menuntun masyarakat itu kepada hal-hal yang bersifat seperti hanya mau spiritual maupun hal-hal yang bersifat kontekstual atau bersifat sosiologi, membawa manusia kepada peradaban yang pengetahuannya lebih tinggi, tetapi di sisi lain agama juga harus tahu gitu. Jadi saling balance antara pengetahuan ijmaiyah dan sosiologi gitu. Bagaimana mereka bisa satu tapi memberikan kontribusi dengan adanya kehadiran agama itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan terhadap pemahaman sosiologi terhadap agama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.